Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jag Channel ya. Untuk hari ini kita akan mengulas beberapa saham dan IHSG untuk 11 Juni 2021 ya. Penutupan IHSG tanggal 10 Juni 2021 ditutup plus 60 atau 0,99% ya, di posisi 6107 ya. Pas di posisi resistnya ya sebenarnya ya resistnya 6103 di situ ya. Dia berhasil tutup di atasnya sedikit. Untuk IHSG saya perhatikan dengan dia mental di atas MA5 yaitu 6057 ini cukup lumayan memberikan angin segar ya untuk kita gitu kan. Yang ada kemungkinan secercah cahaya intinya untuk menuju kembali ke 62-nya ini gitu kan. Udah ada pembukanya, intinya pintunya sudah mulai siap dibuka. Apakah bisa berhasil membuka pintu ini gitu kan intinya. Karena posisi masih di posisi resistnya, pas di pintu, di depan pintu intinya. Kita memasuki ke 62 atau tidak intinya gitu kan IHSG ini. Nah kalau kita melihat secara teknikal gitu kan, ini besok kelihatannya IHSG masih akan kembali hijau, didukung dengan kondisinya yaitu masih kita lihat dari sebentar ya. Kita melihat dari imbal hasil yield obligasi sih kelihatannya masih cukup lumayan untuk membuat IHSG bisa naik kembali. Harusnya ini posisi masih cukup lumayan bagus ya, 1,4-an gitu kan imbal hasil yield obligasi pemerintah Amerika yang 10 tahunan gitu kan, yang masih ada kemungkinan dorongan untuk IHSG kembali naik gitu kan, kembali hijau gitu kan di akhir pekan ini ya, intinya untuk akhir pekan Jumat besok ya. Nah terus selain ini pun emang harga komoditi gitu kan, kalau dilihat sampai dengan hampir jam 11 malam ya, sekarang jam 10.46 gitu kan, ada sebagian hijau ya. Emas dan minyak pun hijau walaupun masih tipis-tipis semua ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Cuma untuk nikel naik 110-an ya di posisi 18.242 ya, dan timahnya masih merah 92-an, turun tipis tapi masih di posisi 31.187, masih di atas 31 ya, masih cukup lumayan bagus lah intinya ya. Untuk timah, nikel juga gitu kan didorong dari komoditi otomatis dan imbal hasil yield obligasi pemerintah Amerika gitu kan yang 10 tahunan yang masih di bawah 1,5 dan range-nya intinya sudah mulai di antara 1,4 bermainnya sampai 1,5 lebih gitu kan, yang selama ini di atas 1,6 ya intinya ya imbal hasilnya. Jadi yang membuat IHSG kita gagal break kemarin gitu kan. Nah sekarang ada kemungkinan IHSG masih di akhir pekan ini ada kemungkinan masih akan hijau ya, dengan dorongan yield obligasi yang masih di bawah 1,5 ya gitu kan. Nah kita melihat lagi ke IHSG gitu kan, dengan dia akan mencoba posisinya untuk besok itu ke posisi resist 6156 ya. 6156 adalah di posisi Bollinger top ya, intinya Bollinger atas gitu kan. Jika ini berhasil ditutup di 6156 maka kita akan bermain kembali IHSG di kisaran 62 dan 62 lebih ya. Cuma sayangnya minggu depan ini kan banyak data-data ekonomi yang akan keluar juga, intinya salah satunya orang akan melihat atau investor akan fokus gitu loh, itu di posisi Rabu Kamisnya yang rapat The Fed-nya ya, yang akan penentuan apakah
suku bunga akan dinaikkan, atau apakah tapering ini akan berlaku kapan gitu kan, yang intinya pengurangan quantitative easing-nya ini gitu kan, yang pembelian obligasinya pemerintah Amerikanya sendiri gitu kan, atau tidak ada tapering, misalnya tidak diberlakukan, nanti saja masih diperpanjang misalnya gitu. Itu yang akan membuat angin segar ke IHSG, ke emerging market, intinya pasar emerging market ya, yang akan membuat bullish kembali untuk IHSG gitu kan. Itu jadi perhatikan itu ya di hari Rabu dan Kamis untuk minggu depan ya. Jadi minggu ini sih kita masih harusnya masih bagus ya, masih akan naik gitu kan di akhir pekan ini gitu kan ya. Oke teman-teman, ada beberapa saham yang masih kita menarik untuk diperhatikan. Salah satunya adalah BEX ya. Kita lihat BEX, BEX posisinya sih tadi cuma sayang tidak berhasil tutup di atas ya, di 113 tertingginya itu tidak berhasil tutup di atas dia, tapi masih posisi tutup di atas MA 200-nya ya, yang warna biru ini ya, MA 200. Dia MA 200-nya 101 dan dia berhasil ditutup di 102-an ya. Nah, ini untuk BEX ini gitu kan. Untuk besok kalau dia masih berhasil antara posisinya di tutup di atas MA 200, maka dia masih akan kembali ke posisi menguji resist 113-nya gitu kan di sini ya, di atas ini ya. Jika ini bisa break, maka arahnya akan bermain di kisaran 124 nantinya ya. Kalau break di 114, 113 di situ break, bermain ke 124-nya di sini ya. Untuk si BEX ini. Oke, untuk berikutnya ada JSKY ini ya teman-teman. Ini JSKY ini sebenarnya sahamnya sih sudah lama ya. Volume juga cukup lumayan bagus untuk 2 hari ini, di atas rata-rata jauh gitu kan. Nah, ini JSKY ini dia pun waktu hari Rabu dia berhasil tutup di atas MA 200. Nah, dan melanjutkan untuk hari ini pun kembali naik gitu kan. Posisinya tutup di 193 ya. Tertingginya sempat menyentuh 199. Resist 200-nya masih belum bisa di-breakin. Mudah-mudahan besok kembali break ya di atas 200 untuk si JSKY ini. Jika dia berhasil break di atas 200, maka dia akan bermain kembali. Posisinya JSKY ini resist antara 228 nantinya ya. Kalau misalnya berhasil ya di breakin di situ. Ini kan pertama kan resist pertama 200 205 gitu kan di sini. Nah, jika berhasil maka dia akan mencoba di posisi resist di 225 nantinya ya, 225 ya di situ. 225 untuk si JSKY ya, gitu. Oke, berikutnya ada IPTV ya teman-teman ya. IPTV pun cukup lumayan bagus. Ini udah dia walaupun emang gagal tutup di atas juga ya. Secara ininya dia tertingginya 354. Tapi teman-teman perlu perhatikan di sekitar 280-nya ya. Ini pertama, support pertama adalah 291 gitu kan untuk si IPTV. Jika 291 290 dijebolin maka arahnya 280-an ya. Itu ada di posisi MA 200-nya ya, di 280-nya. Jadi perhatikan kalau misalnya teman-teman spekulasi buy di antara kisaran 291 sampai 300 ini ya. Kalau 291 sampai 300 masih berhasil diberikin lagi, maka arah ke 350 akan kembali menguji resistnya ya gitu kan. Tapi kalau dia tidak berhasil, 290 dia dibuang, maka teman-teman coba pasang stop loss gitu kan di 290, maka akan arahnya ke antara 280. 280 adalah support MA 200-nya dia ya. Ini yang akan menentukan dia akan kembali break atau dia akan ikutan menguji level di bawahnya lagi. Berarti downtrend lagi, turun lagi gitu kan ini arahnya ya.
Tapi grupnya dia kan sekarang ini kan lagi posisi naik. Jadi perhatikan teman-teman, kalau menurut saya sih ya, coba spekulasi buy antara 291 sampai 300 ya di sini gitu kan. Itu teman-teman untuk IPTV. Berikutnya ada Agro ya. Ini saham bank yang lagi cukup menarik ya, apalagi seperti Agro, saya sih masih optimis dia akan mencapai harga tertingginya kembali, yaitu di 1600-an. Nah gitu kan. Agro pun ini kelihatannya sudah mulai bergerak, apalagi dia sudah didaftarkan oleh BRI untuk menjadi bank digitalnya BRI gitu kan ya. Itu yang membuat menarik saham Agro ya, itu teman-teman. Sekarang posisinya sudah di posisi 1165 tutupnya ya teman-teman untuk Agro. Ada kemungkinan besok akan menuju resistnya kembali di antara 1290 ya. 1290 ini resistnya dia. Mudah-mudahan bisa diberikin untuk di 1290 ini, 1290 sampai 13-an ya, antara di kisaran itu untuk resistnya si Agro ya. Gitu. Untuk Agro. Oke, berikutnya ada Telkom ya. Teman-teman, Telkom ini tutupnya di posisi 3480 ya, posisinya di pas di MA 5-nya dia gitu kan. MA 5-nya dia di posisi 3480-an ini, dia akan mencoba besok kalau IHSG naik kembali sih ada kemungkinan dia pun akan menguji posisi resistnya dia, yaitu di 3590 ya. 3590 adalah resist Bollinger Top-nya gitu kan, untuk ngebreakin kembali posisinya di 3570 yang masih belum berhasil dibreakin kemarin ya. 3570 turun kembali. Nah ini mudah-mudahan untuk hari Jumat besok IHSG akan kembali break ya di posisi IHSG Telkom kembali break ke posisi 3590-nya dia ya, di 3590 sampai 36-an gitu kan. Itu untuk Telkom ya. Berikutnya ada bank juga, saham bank, yaitu BBYB. BBYB ini Bank Yuda Bakti dulunya ya, sekarang jadi Neo gitu kan. Nah ini BBYB pun hari ini berhasil break di atas MA50 gitu kan. Dia mental posisi dari Bollinger bawahnya ya, mental dan tutupnya di atas sampai auto reject atas arah, yaitu 510 ya. Ada kemungkinan besok akan mencoba melanjutkan kembali, apalagi melihat dari MA25 sama MA10-nya udah mulai cross ya ini ya, di sini bersentuhan gitu kan. Berarti ada kemungkinan besok kembali up untuk si BBYB ya, gitu teman-teman. Perhatikan untuk BBYB ada posisi support sih di 486 ya, tapi kayaknya kemungkinan akan melanjutkan naik lagi BBYB gitu kan. Posisinya sih masih di antara kisaran, kalau dia berhasil di ini ada di sini ya, 600-an sih harusnya ya. BBYB ini mendekati ke 600 ini, di sini sih ada resistnya ya, 600 lah di situ ya kelihatannya BBYB. Berikutnya ada BBRI ya teman-teman ya. Yang BRI pun BRI berhasil tutup di atas MA5-nya, yaitu 4260 dan tutupnya di 43. Dia akan mencoba kembali ke resist di 4420 ya teman-teman. 4420 ini adalah posisi Bollinger atasnya ya, Bollinger topnya dia gitu kan. Ada kemungkinan dia akan mencoba level itu untuk mencoba break kembali di antara 46 sampai 47 nantinya ya teman-temannya untuk BRI ini. Tapi keputusannya adalah
apakah dia berhasil break di 4420-nya atau tidak itu. Kalau dia nggak berhasil break di situ, mungkin ya arahnya turun lagi gitu kan. Tapi kalau dia berhasil 4420 ini di breakin, maka arah ke antara 46 sampai 47 dan tertingginya 48 itu mungkin bisa tercapai ya untuk BRI ya. Apalagi didukung dengan kuartal kedua yang pertumbuhannya akan lebih tinggi, sekitar posisi 7 sampai 8,3%-an ya untuk pertumbuhan di kuartal kedua ini. Berikutnya ada BNBA ya teman-teman ya. BNBA ini pun kembali naik gitu kan untuk hari ini, yaitu di 1065 dengan volume yang cukup lumayan ya hari ini, cukup lumayan besar. Ada kemungkinan besok pun akan mencoba posisi resistnya kembali di antara yang di sini, yaitu di 1240-an ya, 1240 ya teman-teman ya, antara di 1240 betul, di antara 1240. Kalau dia berhasil beri 1240, maka arah ke posisi 16-nya akan lebih mudah gitu kan dicapai gitu kan untuk si BNBA ya. Oke, berikutnya ada Temas ya. Temas pun posisinya cukup lumayan hari ini, naik kembali di posisi dia dan tutupnya di posisi resist di 366 ya, 366 ini gitu kan. Nah, untuk jika dia hari Jumat besok berhasil ditahan atau dia minimalnya ada support kan di 356 ya. 356 ini berhasil ditahan, maka dia akan break kembali ke posisi Bollinger Topnya, yaitu resistnya di sini 420-nya ya. 420 ada resist ya untuk si Temas ya, resist 420. Oke, berikutnya ada Pure. Pure ini udah 2 hari ini saya ada rekomendasi ya ke Pure gitu kan. Nah, ini volumenya pun cukup lumayan menarik dalam 2 hari ini, dan lihat dari teknikalnya dia mulai cross ya di sini ya untuk Pure ya. Nah, untuk besok ada kemungkinan support masih di kisaran 123-an ya, supportnya di posisi Bollinger atasnya jadi support 123, dan resistnya akan mencoba posisi di antara 141 ya, 141 ya resistnya untuk Pure, dan supportnya di 123 ya teman-teman ya, di situ ya untuk Pure ya. Oke, berikutnya yaitu Zinc. Nah, untuk Zinc sendiri posisinya yaitu dia ditutup di posisi 147, masih di atas MA 200-nya ya. Dia menguji coba turun 145 tapi mentah lagi dan tutup di posisi 147 ya untuk Zinc. Ini masih cukup lumayan menarik diperhatikan jika dia berhasil si Zinc ini naik kembali di atas MA 25 yaitu di 153 gitu kan. Jika bisa terlewatin, bisa break di atas 153, maka ada kemungkinan Zinc ini akan melanjutkan naik kembali menuju ke posisi 180-an, 189 antara di situ ya untuk Zinc ya. Jadi perhatikan kuncinya ada di MA 25 ya. Dia bisa tutup di atas MA 25 atau tidak gitu kan. Jika berhasil besok tutup di atas MA 25, maka Temas atau Zinc akan kembali naik gitu kan, akan kembali uptrend lagi gitu loh. Itu teman-teman ya. Berikutnya ada Baca. Nah, Bank Kapital Indonesia ya ini ya. Kalau melihat dari secara teknikal, Kapital baru bersentuhan, belum cross ya, belum nge-cross ya ini Baca ya, Baca. Jadi Baca perlu teman-teman perhatikan, ini ada kemungkinan sih dia akan kembali mencoba level 480 lagi gitu kan. Tadi kan gagal ditutup di atas 480-nya yaitu 462. Jadi teman-teman perhatikan untuk Baca ini
kalau dia berhasil posisinya melewati 480 maka akan kembali up ya, uptrend. Nah, supportnya di berapa? Di posisi 442 pas posisi di MA 200-nya dia, ini supportnya ya. Itu teman-teman, untuk baca 442 supportnya, ingat tuh. Berikutnya ada care, tutupnya tadi di 364. Nah, posisi support masih ada di MA5 yaitu 354 ya. 354 adalah supportnya dan resistnya di 365. Nah, kalau dia berhasil ngejaga di support 354, maka dia akan bermain kembali di posisi di 380-an kelihatannya ya. 370 sampai 380 ya untuk si care. Tapi dia berhasil untuk hari ini sih tutup di posisi support ya, ini ya, di 364 ini gitu kan, supportnya dia mungkin akan kembali new high nih untuk besok kelihatannya gitu kan. Selama ini sih dia akan menguji posisi ke 420, posisi resistnya dia yang paling tinggi ya nantinya. Untuk berikut kalau break 380 dulu, 380 baru dia akan mengarah ke 420-nya. Care. Posisinya berikutnya ada BAT nih, BHAT ya, BAT. Nah, ini kalau saya perhatikan gitu kan, BAT posisinya ditutup di 590 di atas MA 200 dan posisi tutupnya di posisi MA 50-nya dia. Ini pun adalah penentuan dia, apakah dia berhasil ngebreakin ditutup di atas 600 atau tidak gitu kan. Kalau dia berhasil tutup di atas 600 untuk besok, maka dia ada kemungkinan untuk kembali naik ya. Yang tadinya arahnya sudah kelihatan turun, dia mulai berbalik untuk up ya, untuk si BHAT gitu kan. Supportnya masih di kisaran 580-an ya, 580, 583 di situ, 580 lah ya. 580 adalah di posisi supportnya di MA 200-nya atau di MA 10-nya, sama antara situ ya. Berikutnya ada APLN nih teman-teman. Untuk propertinya ada APLN yang menarik sih ya, udah mulai menarik. Dia udah 2 kali dia bertahan di MA 200 naik dan sekarang turun lagi di posisi MA 200, tapi dia berhasil di mental gitu kan, dan berhasil tutup mendekati ke MA 50-nya. Walaupun dia sempat break ya di atas MA 50 gitu kan, tertingginya dia hari ini di 165 gitu kan, tapi tutup di 154. Jadi dia mencoba apakah besok akan break kembali di atas MA 50-nya dan bisa tutup di atas MA 50, yaitu misalnya tutup di posisi resistnya dia 158, yaitu Bollinger Top-nya gitu kan. Volumenya juga mendukung sih untuk dia. Mudah-mudahan besok kembali break, berarti arahnya akan mulai naik gitu kan untuk si APLN-nya. Berikutnya ada PMMP nih ya teman-teman. PMMP ini posisinya turun gitu kan, tapi masih cukup menarik untuk diperhatikannya. Supportnya di 388 ya untuk PMMP ini, yaitu di MA 5-nya gitu kan, dan 386-nya MA 10-nya. Jadi antara di sini supportnya ya. Jika besok turun sampai ke 388 sampai 386, Anda boleh spekulasi buy ya untuk si PMMP ini. Nah, kembali dia akan mencoba naik ke posisi resistnya dia di 405. Jika berhasil break 405, maka arahnya kembali menuju di 430 ya sebagai resistnya dia kembali gitu kan ya. Itu untuk PMMP ya.
Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya ulas untuk hari ini ya. Mudah-mudahan ulasan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi saya ingatkan kalau ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda ya, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual. Nah, saya mohon kepada teman-teman semua gitu kan, untuk yang belum subscribe ya subscribe gitu kan. Nah, like dan komen di kolom komentarnya jika ada yang perlu ditanyakan atau ada yang mau diulas untuk esok hari gitu kan ya. Itu teman-teman ya. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.